Halo Detikers, kembali lagi bersama gue Ridwan dalam program Mototest. Hari ini kita kedatangan motor terbaru Honda, All New CB150R Streetfire. Honda melakukan penyegaran dari berbagai sisi, mulai dari segi eksterior, fitur, dan juga kenyamanan. Bagaimana impresinya saat dipakai untuk harian? Ikutin terus ya. Ya, ini dia nih All New CB150R, motor naked sport andalan Honda di kelas 150 cc. Ada sejumlah penyegaran dari segi eksterior dan fitur. Apa aja? Oke, hal pertama yang santer terlihat tentu saja CB150R 2021 ini terlihat lebih kekar dan berotot ya. Ini berkat shroud yang lebar dengan bentuk berlapis, seperti membentuk sirip. Dan nggak ketinggalan juga nih, cover tangkinya yang membengkak, namun kapasitas tangkinya tetap 12 liter. Oh iya, kalau dilihat-lihat, bodinya sekarang juga menyatu dari tangki, bagian tengah hingga buritan belakang. Lalu ada juga nih cover kecil yang menutup area kopong antara throttle body dan mesin, jadi kesannya lebih padat. Nah, hal baru lainnya terlihat juga pada penggunaan suspensi depan yang sudah menggunakan upside down spare third function fork big piston SFF BP, mirip dengan CBR 150R dengan diameter as yang cukup besar, yakni 37 mm. Nah, untuk meningkatkan tampilan dan juga melindungi area mesin, disematkan juga ada komponen undercowl di bawah mesin. Nah, pada model terbaru ini, CB150R juga menggunakan desain stang yang baru. Ukurannya terlihat lebih tinggi dan juga lebar. Masuk ke area kokpit dari CB150R terbaru, juga mengalami sentuhan. Sekarang sudah menggunakan model tapered handlebar terbaru dengan dimensi sedikit lebar sekitar 28,6 mm. Risernya juga terlihat cukup tinggi loh. Kalau kita berlanjut ke area speedometer, All New CB150R Streetfire ini punya desain yang mirip dengan CBR 150R. Tampilannya lebih segar dan informasinya lebih lengkap. Sementara kalau kita berlanjut ke area mesin, nah, kickstarternya udah hilang ya. Ini juga mengurangi bobot dari All New CB150R yang sekarang menjadi 135 kg untuk tipe SE. Mesinnya masih sama dengan CB150R sebelumnya, 150 cc DOHC 1 silinder. Tidak ada perubahan seperti di CBR 150R. Tenaga puncak mencapai 16,7 daya kuda di 9000 rpm dan torsinya 13,8 Nm pada 7000 rpm. Memang kalau tenaga masih kalah dari kompetitornya seperti GSX atau Friction yang sudah sampai 18 hingga 19 horsepower. Desainnya sendiri mirip dengan CBR 150R. Palangnya berbentuk seperti huruf Y yang lurus. Sementara ukuran ban depannya sendiri masih sama dengan CB150R Streetfire sebelumnya. Ban depan berukuran 100/80 dan ukuran pelek ring 17, yang belakang 130/70 menggunakan ring 17. Oh iya, bobotnya yang berkurang juga berkat revisi pada bagian velgnya. Honda bilang sih bobotnya pada velg berkurang sekitar 0,6 kg. Kalau bicara handling, motor ini cukup lincah karena didukung dengan sasis tralis yang fleksibel dikombinasi dengan monoshock rolling di bagian belakang dengan karakter ribbon lamban, sehingga menghasilkan kestabilan. Kalau kita lihat garis desain keseluruhannya, All New CB150R Streetfire ini masih identik dengan generasi sebelumnya, baik dari penggunaan lampu, lalu juga
desain bodi, dan juga buritan belakangnya. Fitur-fitur seperti lampu juga masih sama dengan CB 150R Streetfire. Ya, ini semuanya sudah menggunakan lampu LED. Nah, ini dia riding position dari all new CB 150R Streetfire. Untuk tinggi badan saya yang mencapai 168 cm dengan bobot kurang lebih 83 kg, kaki saya bisa menapak sempurna ya. Memudahkan ketika kita di lampu merah, posisi kaki langsung menapak dengan tanah. Di sini juga meskipun bodinya lebar tapi sedikit teruncing ke bagian dalam, sehingga posisi paha pun bisa menjepit seperti ini. Oh iya, meskipun all new CB 150R ini sudah menggunakan upside down, tapi radius putarnya juga tidak mengalami masalah. Artinya baik untuk belok ke kiri dan ke kanan ini cukup mudah, karena di all new CB 150R ini punya ruang yang cukup besar di bagian strut depannya ini. Ya, di all new CB 150R ini sudah menggunakan model stang fat bar ya, sedikit lebih gemuk. Lalu sini juga ada damper seperti yang ada di PCX 160 dan juga EDV 150. Nah, ada apa aja sih di dalam stang dari all new CB 150R ini? Yang pertama ada tombol lampu dekat dan jauh, lalu juga di sini ada klakson, di sini ada lampu sein. Cuman sayangnya di sini Honda juga belum membenamkan engine cut off, dan juga tidak ada lampu hazard, dan di sini ada tombol starter. Tadi kita udah nyobain all new CB 150R Streetfire ini di jalanan ibu kota. Untuk riding positionnya sih sejauh yang saya pakai, motor ini cukup nyaman untuk dipakai harian. Dengan posisi tangan yang lebar, membuat pengendaranya sendiri dipaksa untuk dalam posisi tegap. Penggunaan suspensi upside down terbalik gak hanya mendongkrak penampilan aja nih, tapi juga mempengaruhi bagaimana handling dari motor ini. Cenderung suspensi depannya agak sedikit stiff atau kaku ya. Jadi ketika menemui jalan berlubang itu cukup terasa di bagian stang. Namun ketika saat pengereman atau ketika kita pakai handling ini cukup stabil. Lalu kemudian untuk dari segi performanya sendiri, all new CB 150R Streetfire masih identik dengan generasi sebelumnya. Untuk putaran di bawah dan tengah cenderung tetap ngisi. Kemudian dengan dikawinkan 6 percepatan, cenderung nafasnya pendek-pendek. Jadi cocok banget untuk dipakai di karakter stop and go. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri, all new CB 150R sendiri saya mendapatkan di angka 46,7 km per liter. Kesimpulannya, motor ini cocok buat kalian yang ingin mencari motor naked sport yang lincah, ringan, dan juga cocok dipakai harian menemui jalan-jalan stop and go. Kalau dari segi harga sendiri, all new CB 150R Streetfire ini dijual paling murah 29.700.000 dan yang termahal 30.700.000. Gimana, tertarik untuk membelinya, Detikers? Baca terus artikel lainnya di Detik Auto dan tonton videonya di 20 detik. Sampai jumpa!